Belakangan ini publik ramai mempertanyakan satu hal, apakah pemimpin benar-benar selesai ketika masa jabatannya berakhir? Pertanyaan sederhana ini muncul karena banyak yang menilai bahwa jejak kekuasaan era Jokowi masih terasa dalam berbagai dinamika pemerintahan saat ini. Terlepas benar atau tidak, fenomena ini memunculkan perdebatan besar tentang akuntabilitas, transisi kepemimpinan, dan seberapa kuat sistem checks and balance kita bekerja. Pengamat politik Solihin MS melihat adanya gejala post-power influence, sejenis jejak kendali yang masih menempel pada birokrasi, jaringan politik, hingga lembaga-lembaga strategis. Ini bukan tuduhan personal, tapi pembacaan terhadap pola-pola yang muncul di ruang publik. Kekhawatiran ini sebenarnya umum terjadi di banyak negara. Mantan pemimpin tetap berpengaruh karena loyalis, oligarki, atau posisi informal yang kuat. Ada beberapa gejala yang dibaca publik. Pertama, sejumlah kebijakan dinilai masih selaras dengan preferensi pemerintahan sebelumnya. Ini bisa saja wajar, tetapi ketika pengaruh itu dianggap terlalu kuat, publik bisa bertanya siapa sebenarnya pengendali kebijakan. Kedua, lembaga penegak hukum sering dianggap berhati-hati terhadap aktor politik tertentu. Publik menilai ini menandakan adanya beban sejarah atau pengaruh masa lalu yang belum benar-benar hilang. Ketiga, hubungan antara oligarki dan kekuatan politik makin terlihat dominan, menciptakan persepsi bahwa negara berjalan bukan berdasarkan institusi tetapi jaringan informal. Keempat, relasi politik antara Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi memunculkan banyak tafsir. Ada yang melihatnya sebagai kesinambungan stabilitas, ada yang menilainya sebagai kompromi, dan ada yang khawatir terhadap independensi pemerintahan baru. Pada akhirnya kekhawatiran publik tidak berfokus pada individu, tetapi pada sistem yang memungkinkan pengaruh mantan pemimpin bertahan terlalu lama. Solihin bahkan mengingatkan bahwa dalam sejarah banyak pemimpin jatuh bukan karena rakyat semata, tapi karena sistem yang menolak ketergantungan pada figur kuat. Pelajaran yang diambil, kekuasaan harus tunduk pada institusi, bukan sebaliknya. Intinya jelas, bila rakyat melek, peduli, dan kritis, tidak ada figur yang bisa mendominasi negara di balik layar. Tapi jika rakyat cuek, sistem apapun bisa digerogoti oleh kekuasaan informal. Masa depan demokrasi sepenuhnya bergantung pada kesadaran publik menjaga institusi tetap lebih kuat dari individu.